يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, dalam pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan soal mengapa sebagian daripada ayat Al-Quran itu memuji prasarana-prasarana materi yang ada di dunia ini, tetapi di lain tempat juga ada beberapa ayat Al-Quran yang mencela tentang dunia ini. Jadi terjadi semacam paradoks atau kontradiksi. Di satu sisi asbab duniawi ini dicela, di satu sisi dipuji, ditempatkan di tempat yang terhormat. Nah, dalam rangka menjawab daripada semacam kerancuan ini dan kontradiksi ini, maka kita akan bawakan beberapa argumen yang akan menjawab kebingungan ini. Di sebagian ayat Al-Quran, mal atau harta itu disebut dengan khair. Khair itu kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan bacaan ayat berikut ini. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Dan dalam banyak ayat, anugerah atau karunia-karunia materi itu disebutkan sebagai fadl, yaitu anugerah atau karunia. Marilah kita dengarkan ayat berikut ini. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Di tempat lain Allah SWT berfirman bahwasanya Allah telah menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini semuanya adalah untuk manusia. Marilah kita dengarkan ayat berikut ini. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bahkan di ayat lain Allah telah menundukkan alam semesta ini. Allah telah menundukkan apa yang ada di muka bumi ini. Allah telah menundukkan apa yang di muka bumi ini untuk manusia. Alhasil apabila kita ingin membawakan semua ayat-ayat Al-Quran tentang kebaikan daripada fasilitas-fasilitas materi, maka akan banyak sekali jumlahnya. Tetapi dengan semua sisi penting karunia dan kenikmatan-kenikmatan materi, ada juga kita temukan ungkapan-ungkapan yang begitu keras menghinakan semua prasarana-prasarana materi itu, mencela semua prasarana materi tersebut. Kita jumpai di salah satu ayat Al-Quran, semua prasarana materi itu dicela oleh Al-Quran. Marilah kita dengarkan ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Di tempat lain juga Al-Quran menyebutkan bahwasanya prasarana-prasarana materi itu sebagai penyebab ghurur, wa ghaflah, dan kelalaian. Marilah kita dengarkan ayat berikut ini. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Di tempat lain juga disebutkan bahwasanya kehidupan dunia itu tidaklah lebih dari sarana untuk kesibukan-kesibukan dan permainan. Marilah kita dengarkan ayat berikut ini. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Di tempat lain juga kehidupan dunia ini juga menjadi penyebab ghaflah atau lupanya manusia daripada zikrullah. Marilah kita dengarkan ayat berikutnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Di sisi lain, dunia juga disebutkan sebagai ladang akhirat, tempat berdagangnya orang-orang yang menyembah kepada Allah, masjidnya para kekasih Allah, dan tempat turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjidu ahibba'illah wa musalla malaikatillah wa mahbitu ruhi wahyillah wa majjaru awliyaillah. Alhasil terjadi semacam paradok atau kontradiksi. Di satu sisi kehidupan dunia, perasaan dunia disebutkan sebagai karunia dan kebaikan, tetapi di sisi lain penyebab daripada ghaflah atau lupanya manusia daripada zikrullah. Apakah memang kedua ayat ini saling berseberangan atau saling berkontradiksi? Jawabannya adalah kita jumpai di Al-Quran juga. Jadi tatkala dunia dan anugerah-anugerahnya itu dicela, itu dikarenakan orang-orang yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuannya. Di surat Najm ayat 29 kita jumpai, mari kita dengarkan. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Yaitu orang-orang yang menginginkan hanya kehidupan dunia ini, mereka tidak menginginkan akhirat. Jadi orang-orang yang menjual akhiratnya demi mendapatkan materi, demi mendapatkan kemewahan kehidupan dunia. Inilah yang dicela. Dunia yang semacam ini yang dicela. Tetapi apabila dunia itu dimanfaatkan untuk mendapatkan akhirat, untuk menyempurnakan kesempurnaan spiritual, itu dunia terpuji.
Di surat Taubah ayat 38 marilah kita dengarkan. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Nah, inilah golongan-golongan yang rela dengan kehidupan dunia, puas dengan kehidupan dunia, dan tidak menginginkan lagi kehidupan akhirat. Jadi orang-orang yang menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuannya. Marilah kita dengarkan ayat berikut ini. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Alhasil, ikhwan sekalian, jadi ada dua hal. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka dunianya menjadi tercela. Tetapi orang yang menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan abadi nanti di akhirat, kehidupan di dunianya itu tidak tercela tetapi terpuji. Ada ucapan daripada Sayyidina Ali yang berkata, man absara biha bassarathu wa man absara ilaiha a'madhu. Jadi orang-orang yang memandang dunia ini dengan kacamata basirah dan menjadikan dunia itu sebagai wasilah sarana untuk kecemerlangan hatinya, maka dunia akan menjadi baik untuknya. Dunia tidak tercela untuknya, terpuji. Tetapi orang yang memandang dunia itu sebagai tujuan, maka dunia akan menyebabkannya dia buta. Jadi pada hakikatnya perbedaan antara dunia yang tercela dan dunia yang terpuji adalah ilaiha wa biha, yaitu orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka dunianya tercela. Tetapi orang yang menjadikannya dunia sarana sebagai untuk kesempurnaan spiritualnya dan mencapai kehidupan akhirat kelak, maka ini kehidupan dunianya akan menjadi terpuji. Sahabat KSM, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.